Jadi saya di dalam materi ini saya tidak langsung menyampaikan seperti apa bisnis modelnya, ya. Tetapi saya sampaikan dulu kenapa kita harus punya bisnis model atau merubah bisnis model kita supaya nanti problems yang ada di bagian-bagian ini, di finance, distribusi dan seterusnya, itu bisa kita minimize seperti itu, ya, dengan sumber daya terbatas. Nah, oke, kemudian di sini bisnis model business owners problems itu kan banyak ya di keuangan ya kan, transaksi banyak, eh, kemudian cashnya minus ya seperti itu karena modal habis di investasi awal gitu. Jadi terlalu banyak terlalu banyak apa mesin, contoh di bisnis laundry gitu ya, terlalu banyak mesin yang dia beli. Saya lihat ada laundry di Bandung itu ya, kurang lebih ada sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 16 mesin yang dia jadikan sebagai ini apa namanya investasi awal. Pengeringnya 8, kemudian mesin cucinya 8. Itu luar biasa ya. Nah, itu kita hitung aja berapa. Kalau misalnya satu itu sekitar 12 juta, sudah kali 15 aja udah berapa ya? Kayak gitu. Hampir 200 juta lah. Kayak gitu. Nah, jadi ini nanti perlu kita lihat kira-kira apakah perlu kita investasi besar di awal atau memang kita harus bertahap. Nah, itu lagi-lagi berkaitan nanti dengan bisnis model. Jadi saya di dalam materi ini saya tidak langsung menyampaikan seperti apa bisnis modelnya, ya. Tetapi saya sampaikan dulu kenapa kita harus punya bisnis model atau merubah bisnis model kita supaya nanti problems yang ada di bagian-bagian ini, di finance, distribusi dan seterusnya, itu bisa kita minimize seperti itu, ya, dengan sumber daya terbatas. Nah, kemudian di sini ada masalah distribusi, ya. Produk bagus tapi hanya dijual sendiri. Nah, sehingga penjualan lambat. Nah, kalau Coach Ian kan kemarin inovasinya adalah dengan menggunakan live TikTok ya, sehingga penjualannya satu hari itu bisa sampai jutaan sampai double digit ya. Itu kan inovasi di dalam proses pemasaran gitu. Nah, tetapi kita harus melihat juga apakah memang pricingnya kita ya banyak orang yang ikut-ikutan memberikan harga murah. Padahal ternyata harga murah itu hanya sebagai bagian dari strategi yang eh, secara besarnya ya untuk menawarkan harga-harga yang atau produk-produk yang lebih mahal gitu. Kemudian di sini ada juga berkaitan dengan human capital ya. Nah, ini juga yang menjadi masalah di bisnis jasa ya, human capital. Nah, seperti itu. Jadi karyawan gonta-ganti, kemudian sudah di training. Ini ada kemarin teman ya, sudah di training ya kan. Akhirnya setelah di training dan sudah jago, akhirnya pindah. Nah, itu kan jadi masalah juga. Nah, ini yang membuat bisnis jasa ini akhirnya udah kita outsourcing saja lah seperti itu. Nggak usah kita eh, develop dari awal kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada operasional bisnis masih berantakan. Nah, gitu. Jadi ini biasanya kalau kalau teman-teman bagus di pemasaran ya, tetapi tidak mempersiapkan sistem di operasional. Nah, mungkin ada yang mengalami seperti itu. Tiba-tiba pesanan banyak, tapi ternyata operasional berantakan. Akhirnya banyak kerusakan lah, kemudian kualitas tidak terkontrol, ya kan? Akhirnya apa? Kualitas tidak terkontrol, akhirnya eh, pelanggan tidak satisfied, ya. Nah, akhirnya juga hancur juga brandingnya, kayak gitu ya. Nah, makanya memang dalam bisnis ya, seperti yang saya sampaikan beberapa kali, memang eh, penjualan itu memang di awal. Tetapi pada saat kita sudah punya duit untuk melakukan atau meng-hire orang, itu kita coba memperbaiki sistem seperti itu. Jadi jangan melakukan ekspansi kalau sistem kita, terutama di operation ini, itu belum matang. Ya. Nah, kayak kemarin saya bisnis laundry saya itu 3 bulan pertama ya, saya evaluasi tuh berapa menit proses melakukan pencucian, kemudian pengeringan, kemudian di 1 kilogram itu berapa pakaian yang ada ya, seperti itu sampai kemudian bagaimana si eh, customer service melakukan apa itu proses membalas pesan dan seterusnya. Ya, itu semua kita fokus di operation. Nah, ternyata setelah di evaluasi ya, termasuk di pricing, harga per kilogram itu berapa, biaya operasionalnya, biaya HPP-nya dan seterusnya. Nah, yang tadinya hanya untung 500.000 atau 1 juta dalam 1 bulan ya, 3 bulan pertama itu. Nah, setelah kita lakukan menaikkan harga lah, kemudian memperbaiki sistem, akhirnya yang tadinya 1 juta sekarang bisa sampai 5 sampai 7 juta sebulan seperti itu ya. Nah, jadi
teman-teman jangan melakukan proses ekspansi dulu sebelum betul-betul mengoptimasi seluruh potensi yang ada di market itu. Nah, gitu ya. Jadi sebelum kita mengoptimasi, tentu yang harus kita lihat itu adalah bagaimana operation system. Nah, ini di GEB kita juga belajar di sana ya. Nah, termasuk administrasi. Nah, ini juga di bisnis laundry kita ada sistem dashboard, ya kita bisa melihat berapa pengeluaran, kemudian berapa pemasukan, kemudian pengeluaran apa yang paling banyak ya. Kemudian contohnya kemarin pengeluaran yang paling banyak itu di pembelian gas dryer. Akhirnya di bulan selanjutnya yang tadinya 500.000 menjadi 50%-nya saja. Seperti itu ya. Nah, jadi itu pentingnya administrasi. Nah, termasuk kemarin oh ternyata apa namanya? Pembelian kita yang paling banyak itu di pembelian jenis apa? Misalnya Bu Rosiana ya. Oh, ternyata pembelian yang paling banyak itu ada di pembelian sepatu anak usia misalnya 8 sampai 10 tahun. Nah, itu kan bisa dilihat datanya kalau misalnya kita punya sistem evaluasi yang terkontrol gitu ya. Nah, kita bisa membaca data pelanggan sehingga pelanggan ini kita bisa berikan mereka semacam reward bagi mereka pelanggan yang paling tinggi ya tingkat transaksinya. Nah, sehingga nanti mereka ada customer retention gitu. Jadi eh, jumlah pelanggan yang sudah kita punyai ini mungkin ratusan atau ribuan orang, itu bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan sistem retention sehingga mereka bisa balik lagi ke bisnis kita, ya. Oke, kemudian di sini ada kemitraan. Nah, hati-hati banyak bisnis yang awalnya memang tidak bermasalah, ketika sudah ada duit itu bermasalah. Jadi, mungkin ada teman-teman yang mengalami karena akad di awalnya tidak jelas seperti itu ya. Jadi memang jangan hanya fokus kepada oke lah kita jualan aja dulu, kita jalan aja dulu. Pada saat sudah jalan dan ternyata berhasil, disitulah masalah mulai muncul ya. Jadi betul-betul ketika teman-teman mulai berbisnis, betul-betul harus jelas di awal akadnya. Oke. Nah, kemudian leadership. Nah, ini banyak nih yang bermasalah di leadership ya. Terutama ketika teman-teman sudah mulai berkembang dan nggak pernah memimpin orang, ya itu susah nanti mendelegasikan. Jadi belajarlah untuk mendelegasikan. eh, Nah itu nanti ada ilmu leadershipnya ya, bagaimana kita harus bersabar. Kebetulan kemarin saya juga baru belajar tentang business ethics ya, terkait dengan leadership juga di sana. Eh, kita belajar tentang apa kasus Boeing ya, skandal Boeing persaingannya dengan Airbus gitu. Oke, nah kemudian di sini ada produknya. Mungkin saja produk-produk teman-teman ini sudah terdisrupsi ya, sudah terdisrupsi oleh produk AI nantinya atau apapun yang berkaitan dengan AI. Termasuk kelas bisnis sebenarnya. Ya. Makanya kita di kelas bisnis ini tidak hanya sekedar mengajar, tapi nanti ada beberapa variasi-variasi produk yang kita tawarkan kepada customer. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Di sini ada problems ya. Problem selanjutnya lagi ada lifestyle. Nah, ini kadang ya kalau kita sudah fokus kerja, nggak ada waktu buat keluarga ya. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini banyak juga yang terlalu cepat ekspansi, padahal sistemnya belum matang. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Ketika sistem belum matang dan kemudian ekspansi, itu pasti akan banyak terjadi kebocoran di mana-mana ya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada lagi customer mapping, teman-teman menyamakan semua level pelanggan. Padahal misalnya di bisnis air minum nih, jualannya hanya 4.000 atau 5.000. Padahal ada yang bersedia membeli di harga 20.000 atau belasan ribu ya. Nah, itu nanti akan kita ubah bisnis modelnya, termasuk di bisnis depot saya. Ini baru 2 bulan berjalan ya, hampir 3 bulan. Uh, karena saya masih kuliah, jadi saya belum terlalu fokus ke sana. Karena di Jerman itu sekali satu kuliah itu nggak boleh lebih atau uh, satu proses perjalanan MBA kita nggak boleh gagal 3 kali ya. Jadi kalau misalnya ujiannya 2 kali gagal masih bisa, 3 kali langsung DO gitu ya. Jadi betul-betul saya melihat oh di sana bagaimana sebuah kualitas itu sangat ditekankan ya gitu. Oke, nah terakhir di sini mungkin ya tidak menghitung risiko keuangan sebelum investasi. Jadi teman-teman harus melihat juga berapa lama sih ini balik modal ya. Seperti itu. Kemarin saya ditawari investasi MBG oleh ada teman ya di Makassar gitu kan. Seperti itu. Nah, setelah saya menghitung menghitung
sistemnya dan kemudian profitability indeksnya itu bisa masuk ya. Nah, tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga kemarin. Ada resiko-resiko yang perlu kita perhatikan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, inilah problemsnya ya. Ada bermasalah di strategi bisnis, ada di marketing, ada di teknologi, ada di administrasi, ada di finansial ya, ada di manajemen budget. Nah, kalau misalnya teman-teman hanya fokus kepada penjualan saja dan fokus berdagang hanya untuk diri sendiri, maka sebenarnya masalah-masalah ini tidak terjadi ya. Ya kayak mama saya itu dari dulu, dari saya lahir mungkin ya, bahkan sebelum saya lahir, itu dia sudah jualan. Jualannya kayak jualan-jualannya kayak Alfamart begitulah. Sampai sehari ini ya begitu-begitu aja. Seperti itu kan. Masih beliau yang menjual, masih seperti itu ya. Nah, meskipun anak-anaknya alhamdulillah sudah berkembang. Nah, maksud saya adalah bahwa teman-teman berbisnis itu lihat dulu orientasinya, ya kan? Nah, kalau orientasinya memang untuk mengembangkan diri, ya silakan bisnis di bidang yang disukai gitu. Tapi kalau misalnya bisnis untuk membuka lapangan kerja, oke, nah berarti bisnisnya fokus kepada bisnis yang padat karya, ya kayak misalnya laundry. Laundry itu kan eh, bisa membuka lapangan kerja lah, seperti itu kan. Nah, kalau saham mungkin tidak ya. Nah, sepertinya memang banyak teman-teman yang berbisnis saham di Indonesia ini sehingga sektor padat karya ini menjadi berkurang. Akhirnya jumlah pengangguran semakin bertambah. Gitu. Nah, jadi value-nya teman-teman untuk berbisnis ini harus kita perbaiki dulu, harus kita arahkan dulu supaya nanti kita bisa fokus misalnya menambah lapangan kerja ya kan seperti itu. Kemudian mungkin dengan banyaknya keuntungan nanti kita bisa memberikan apa itu namanya bantuan ya, bantuan sosial kepada masyarakat dan seterusnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu bisnis itu bukan hanya sekedar jualan saja. Mungkin kita akan nanti bisa masuk ke dalam wilayah-wilayah yang lain ya, yang tidak hanya sekedar belajar tentang jualan. Nah, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita juga harus belajar di sini manajemen produktivitas ya. Kayak saya kemarin di bisnis laundry itu, oh ternyata karyawan ini produktivitasnya fokusnya di sini saja. Nah, jadi karyawan saya itu kemarin yang tadinya mereka mengerjakan semua hal, akhirnya saya fokuskan kamu fokus di packing, packaging, sama melipat dan menyetrika kayak gitu. Nah, ada satu karyawan lagi fokusnya dia di menjemur dan mencuci kayak gitu. Ya. Nah, dan alhamdulillah setelah terjadi proses itu, mereka produktivitasnya meningkat dan juga jumlah pelanggan kita semakin meningkat seperti itu ya. Nah, karena kita bagi-bagi tuh, bagi-bagi. Nah, dan ini nanti kita akan bagi-bagi, bukan kita semua yang mengerjakan. Oke? Nah, nanti di bisnis model yang akan saya jelaskan, bisa jadi semua masalah ini itu bukan lagi masalah teman-teman semua ya. Mungkin misalnya nih contoh di bagian marketing, daripada saya memarketingkan perusahaan saya, mending saya menggunakan pihak ketiga. Begitu kan? Seperti itu. Nah, kemudian fokus daripada saya bermasalah di apa itu di karyawan, mending saya fokus kepada outsourcing.